Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik burung balam. Terbang menuju Mekah. Dari bunyi sambutan salam. Sepertinya jamaah sedang banyak masalah. Saya juga punya masalah. Kita semuanya ada masalah. Betul? Hah? Ngaku semua. Semoga Allah lepaskan kita dari segala problematika masalah kita. Bangsa kita dilepaskan dari segala permasalahannya insya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik bareng, itu tema kita malam ini. Bagaimana supaya kita bisa baik bareng? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Yang pertama, kalau kita mau bisa baik bareng adalah BPD, bukan Bank Pendapatan Daerah. BPD adalah baca potensi diri. Coba sekarang kita baca potensi diri kita masing-masing. Sudah terbaca? Belum. Ustadz Salim Afillah setiap tahun nulis buku. Berarti potensi beliau penulis. Saya pejamkan mata saya, terbayang sampul bukunya buah apel yang dibelah potong-potong. Lapis keberkahan. Dapatkan di toko terdekat. Ustadz Luqmanul Hakim, potensinya bisa mengumpulkan semua anak kota, anak-anak muda di setiap kota. Setiap saya tausiah dari Sabang sampai Papua, datang anak muda. Kami Paskas, pasukan amal soleh, pengumpul beras untuk 700.000 santri penghafal Quran. Anda sudah? Alhamdulillah. Yang belum? Insya Allah. Yang enggak mau? Innalillah. Habib Muhammad bin Anis, potensinya mengumpulkan pemain basket, pemain bola, ngaji bareng. Anak-anak muda yang belum bertaubat. Beliau memang spesialis jamaahnya itu anak muda semua. Kalau ngaji dengan beliau, anak muda. Kalau dengan saya, bayi-bayi sampai nenek-nenek. Jadi kita ini punya potensi diri. Dulu, zaman saya itu SD ada ranking kelas. Dasar penetapan ranking kelas itu cuma 5 pelajaran. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Indonesia. Siapa yang nggak bisa ini, nggak punya ranking. Yang senyum berarti udah tua. Saya tanya anak saya, kamu ranking berapa? Kata Hazik, di sekolah Hazik nggak pakai ranking, bah. Oh, ternyata zaman sudah berganti. Menetapkan standar kemampuan orang hanya dari 5 pelajaran. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Saya nggak mengatakan mata pelajaran ini nggak bagus. Bagus. Tapi potensi manusia hanya diukur dengan 5 pelajaran. Nggak bisa. Banyak orang yang nggak bisa matematika, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa fisika, nggak bisa kimia. Tapi komunikasinya bagus. Malah dia yang jadi bosnya, yang lain jadi anak buahnya. Jadi
pahami potensi diri. Baca potensi diri kita masing-masing. Ini acara besar bisa terwujud. Masjid ini daya tampungnya 20.000 orang. Itu kalau susunannya susunan sholat. Ini susunannya mana bisa sholat seperti ini? Ini udah lebih dari 20.000 orang. Acara ini besar. Ini bukan satu potensi. Ada potensinya ngurus sound system. Mic Ustadz Somad diganti. Karena mic yang tadi sudah capek, lelah. Ada yang ngurus, apa namanya nih? Videotron. Ada yang ngurus, ada yang kelihatannya ringan. Ngurus videotron berat. Ngurus izin berat. Ada yang kelihatannya ringan, tapi tidak semua orang mampu. Apa yang paling ringan? Ngangkat kertas, waktu Ustadz Salim sudah habis. Andai saya disuruh milih, saya akan milih ngurus videotron. Kita punya potensi masing-masing. Coba baca potensi kita. Sayyidina Umar bin Khattab, apa potensinya? Anak muda, gagah perkasa. Pemenang juara bertahan gulat setiap tahun di pasar Ukas. Umar bin Khattab. Utsman bin Affan, bukan di situ potensinya. Dia adalah anak muda yang kaya raya. Uangnya banyak. Sayyidina Ali bukan di situ. Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu pengetahuan. Cerdas, smart. Sayyidina Ali. Abu Bakar Siddiq orang tua yang penuh dengan kebijaksanaan. Asma binti Abi Bakar, perempuan yang sanggup naik ke atas Jabal Sur membawa makanan. Abdullah bin Uraiqid, anak muda yang mampu menunjukkan jalan yang tidak diketahui oleh kafir musyrik dari kota Makkah menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka kalau ada di antara kita ini yang tahu strategi jalan, berarti forerunner. Kalau mau cepat Ustadz, tahu jalan. Oh tapi ada orang yang, ini di antara kita ini anak muda, coba berpikir sejenak, kira-kira kamu siapa? Saya ini orangnya kuat Ustadz, tinju, apa itu? MMA, berarti kamu Umar bin Khattab. Saya otot kurang kuat Ustadz, otak kuat, berarti kamu Ali bin Abi Thalib. Saya otak kurang kuat tapi harta kuat, berarti kamu adalah Utsman. Saya Pak Ustadz, otak enggak, tenaga enggak, harta juga enggak, berarti Abu Lahab. Enggak ada itu. Ini semuanya ini punya potensi, cuman belum dibaca. Makanya malam ini kita sedang membaca diri kita sendiri. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak tahu siapa dirinya. Kalau diri kita sendiri pun kita tidak tahu, apalagi orang lain. Kenali diri kita masing-masing. Maka insya Allah masing-masing kita ini punya potensi dan semua potensi itu kita gunakan untuk yang baik-baik insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Enggak bisa kita ngukur buat baik ini mesti dari satu fakultas. Yang bisa buat baik hanya dari fakultas dakwah, hanya dari fakultas syariah, hanya dari fakultas tarbiyah, hanya dari fakultas usuluddin. Kamu dari fakultas apa? Fakultas sains dan teknologi, neraka jahanam. Enggak bisa. Nyuting, editing, uploading, surfing, mancing. Itu siapa itu kameramen, kamera editing, tim media? Ini mereka dari fakultas sains dan teknologi. Bapak polisi. Tidak semua kebaikan itu mesti pakai baju yang sama, pakai seragam yang sama. Bisa macam-macam. Kita kenali potensi, baca potensi diri masing-masing. Habis 10 menit. Bagi adik-adik yang bingung kenapa Ustadz Somad ngelihat ke bawah, nanti selesai acara naik ke sini. Biar tahu. Naik sampean wes ndelok iki wes ketok. Sudah kelihatan, itu menitnya. 6 yang mau saya sampaikan. 1 poin 10 menit. Sudah habis. Yang pertama adalah baca potensi diri. Yang kedua,
Apa yang bisa kita lakukan supaya kita ini bisa baik bersama? Kita mesti bisa bekerja sama. Gak bisa kita bekerja sama kalau kita menunjukkan keegoan kita. Saya lebih hebat, saya lebih senior, saya lebih tinggi, saya lebih mulia, saya lebih... Gak bisa. Kenapa jari-jari kita ini bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja memegang mikrofon ini? Kenapa bisa jari saya ini memegang mikrofon bisa sama? Karena mereka berbeda. Ada yang kurus tinggi, ada yang gemuk pendek, ada yang... Ini kayaknya Ustaz Somad nyindir saya ini. Tolong kalau dengar tausiah itu jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Saya penuh dengan kekurangan. Maka kekurangan saya itu dilengkapi oleh ustadz-ustadz kita. Ustadz Lukman orangnya tegas. Kalau ngomong dengan santri-santri, maka dia tugaskan. Kamu mesti begini. Saya nggak bisa begitu. Saya orangnya kalau lagi ceramah memang berapi-api. Tapi hati saya lebih lembut dari es krim. Kalau kau tidak percaya, belalah dadaku. Akan kau temukan nama istriku di sana. Mudah-mudahan dia nonton streaming malam ini. Jadi, sampai mana tadi hilang bahan saya? Jadi, kita bisa bekerja sama ini setelah tahu potensi, tapi kita tidak menunjukkan kelebihan aku paling hebat. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Firaun. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku kaya karena ilmuku, karena etos kerjaku. Qarun. Semuanya berkata, aku, saya. Tapi orang beriman tidak begitu. Dia tidak mengatakan aku, dia tidak mengatakan saya. Tapi dia mengatakan adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka malam ini kita tidak bisa berkata saya. Ustadz Salim tidak bisa berkata saya. Habib Muhammad bin Anis tidak bisa berkata saya. Ustadz Lukman tidak bisa berkata saya. Ustadz Suja tidak bisa berkata saya. Ustadz Aib tidak bisa berkata saya. Ustadz Zain tidak bisa berkata saya. Tadi waktu saya lihat Ustadz Zain ceramah, kami di belakang nonton. Loh, Ustadz Zain pakai celana, saya pakai sarung. Tidak bisa berkata saya. Malam ini kami berkata ramai-ramai, kami, kita. Barulah kita bisa bekerja sama kalau kita merasakan bahwa saya dengan segala kerendahan, saya punya kekurangan. Kenapa saya bisa ngomong lantang malam ini? Karena mikrofonnya baru diganti. Coba kalau yang tim yang ada di sana mainkan ini. Dia kecilkan suara. Ini Ustaz Somad ini kita kerjain ini malam. Nyawa saya kan di sini. Coba kalau mati lampu. Saudaraku, biasanya saya bilang mati beberapa tempat, mati betulan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena saya sadar bahwa saya tidak mampu dan Ustadz Lukman mampu. Ustadz Lukman mampu mengumpulkan anak-anak muda, mengumpulkan beras. Kalau Ustadz Lukman mampu, ngapain mesti saya? Biar aja dia. Habib Muhammad bin Anis bisa mengumpulkan pemain sepak bola, mengumpulkan pemain basket, mengumpulkan anak-anak muda. Saya nggak bisa. Kalau dia bisa, ngapain mesti saya? Biarin aja dia. Ustadz Salim, setiap tahun ada keluar buku baru. Ustadz Salim lagi di mana, Mas Ale? Ustadz Salim lagi di Jepang. Ustadz Salim lagi di mana? Ustadz Salim lagi di Australia. Saya nggak bisa keluar negeri. Kalau dia bisa keluar, ngapain mesti saya? Biar aja dia. Walaupun kadang hati saya panas ngeliat dia. Apa kata Ustadz Lukman di belakang? Jangankan ke Australia, Singapura aja nggak masuk. Daripada kalian yang ngomongin, bagus saya kan? Kita sadar tentang potensi kita, kekurangan kita, siapa kita. Orang yang menutupi kekurangannya demi untuk menampilkannya kelebihannya di depan orang banyak. Dia ingin berada di
awan, mengawang-awang. Saya lebih putih karena skincare. Saya lebih cakep karena dempul. Pulang ke rumah dempulnya copot, tinggal mak lampir. Nyi blorong, sundil bolong, suster ngesot. Hakikat diri kita yang tahu cuma kita, teman-teman kita lah yang menutupi segala kekurangan-kekurangan. Kekurangan saya komunikasi dengan atlet, ditutupi saudara saya. Kekurangan saya komunikasi dengan santri-santri penggerak-penggerak pengumpul beras, ditutupi. Kekurangan saya nulis sejarah tentang Diponegoro, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, tentang sejarah budaya Jawa, ditutupi oleh sahabat saya, guru kita semua. Ketika kita merasa orang lain menutupi kekurangan kita, di saat itu kita merasa butuh, kita perlu dengan mereka. Kita tidak berkata saya, aku, tapi kita berkata kita bersama-sama mencari ridha Allah. Tujuannya tidak lagi untuk popularitas. Kita tidak lagi melihat viewer, follower, dan subscriber. Tapi yang kita lihat adalah apa efek daripada tablik akbar, kajian, series, dakwah. Maka insya Allah kalau yang kita lihat adalah stasiun akhirnya, insya Allah kita semua ini bisa bekerja sama, baik bareng dan bareng-bareng dalam kebaikan insya Allah. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kenali potensi diri? Sudah. Sadari bahwa kekurangan kita akan dilengkapi oleh kawan sahabat kita seperjalanan? Sudah. Berikutnya yang ketiga adalah berstrategi. Harus ada strateginya sahabatku, saudaraku. Siapa yang tidur di tempat tidur Nabi? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang menemani di atas? Abu Bakar Siddiq. Siapa yang nyari berita waktu siang? Nanti malam dibawa beritanya ke atas? Abdullah bin Abi Bakar. Siapa yang pura-pura mengembala kambing di bawah? Untuk melihat kalau ada musuh, mata-mata, lapor cepat ke atas. Amir bin Fuhairah. Siapa yang bawa makanan? Zatun nitaqain. Asma binti Abi Bakar. Namanya Asma pakai hamzah. Kalau Asma sesak napas. Siapa yang akan membawa Nabi? Menunjukkan jalan. Ibnu Uraiqid. Jadi jangan bayangkan Nabi itu waktu hijrah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Apa yang terjadi? Terjadilah. Itu bukan baik barang. Mati konyol bareng. Berstrategi. Apa strategi kamu menghadapi calon mertua? Serahkan pada Allah. Langsung tanpa berstrategi langsung datang. Assalamualaikum Bapak, saya mau minang anak Bapak. Apa rencanamu ke depan? Saya serahkan pada Allah. Gak bisa begitu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Kaunaini wal Thaqalain, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dia tetap ada strateginya. Umat ini tidak akan menang kalau tidak dengan strategi. Anak kecil pun mau tahu apa, sudah berapa menit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu bila nizam, kebenaran kalau tidak menggunakan strategi yang baik, yaghlibuhul batil bin nizam. Kebatilan akan menang kalau dia pakai strategi yang baik. Kenapa Allah tidak menolong Palestina? Kenapa Allah tidak menolong orang Islam? Kenapa Israel menang? Bukan Allah tidak menolong. Karena mereka berstrategi. Mudah-mudahan umat ini ke depan menghadapi kebatilan, menghadapi khamar, menghadapi narkoba, menghadapi LGBT. Ditolong lahirlah anak-anak muda yang berstrategi insya Allah. Amin ya Rabbal.
Ini akan perang menghadapi pasukan orang kafir Quraisy pada perang Badar. Dari kota Madinah ke Badar 150 km. Yang nggak percaya berangkat umroh, ukur sendiri. Sampai jumpa di Baitullah. Sampai di Badar, Nabi langsung pasang kemah. Di mana kita berkemah ya Rasulullah? Adakah turun malaikat Jibril wahyu ngasih tahu? Kata Nabi, Jibril belum ada ngasih tahu di mana berkemah. Strateginya gimana? Pasang kemah di dekat oase. Oase dekat sumur, dekat air. Kenapa berstrategi pasang kemah dekat oase? Karena kalau berkemah dekat oase, menguasai air. Kalau air sudah dikuasai, 1-0, musuh kalah. Berarti air minum kita sudah dapat. Lalu kemudian besok pagi-pagi susun. Ini waktu kok balik 60 menit lagi. Ini nggak berstrategi nih. Lalu kemudian hilang bahan saya. Di mana kita akan berkemah? Dekat oase. Lalu kemudian di mana kita menyusun barisan. Barisan disusun, Nabi berijtihad, barisan disusun tempat matahari terbit. Ini matahari terbit, susun di sini. Kenapa Nabi menyusun barisan di tempat matahari terbit? Karena musuh di sana, mata musuh akan silau. Silau. Sesilau jamaah melihat saya hari ini. Ini jamaah ini pada silau semua nih. Bukan karena saya, karena Videotron. Silau mata mereka, berarti mereka sudah kalah 2-0. Air minum sudah dikuasai, dan mata mereka silau karena cahaya panas terik. Nabi berada di tempat matahari terbit. Tapi Nabi perlu tahu berapa jumlah pasukan musuh. Apa kata Syekh Muhammad Al-Ghazali? Jangan menghadapi musuh dengan mata yang rabun. Mesti tahu jumlah musuh berapa. Bagaimana cara Nabi tahu musuhnya berapa? Coba sembunyi di tempat air minum. Nanti mereka pasti nyari air malam-malam. Betul, malam-malam mereka nyari air. Begitu koki tukang masak ngambil air, tangkap. Tanya dia, berapa pasukan kamu? Kata dia, saya cuman tukang masak. Berapa jumlah pasukan kamu? Ya saya nggak tahu. Saya bukan panglima perang, saya tukang masak. Kamu masak satu hari berapa ekor kambing, berapa ekor onta? Dia ceritakan, kami masak sekian ekor kambing, sekian ekor onta. Disitulah letak kecerdasan fatanah Nabi Muhammad SAW. Kalau jumlahnya sekian, berarti pasukannya sekian. Dari kambing dan onta bisa diketahui. Karena orang Arab itu makan kambing itu, kalau dia bilang satu ekor kambing, itu berarti 10 orang. Karena memang satu kambing itu 10 orang. Beda tempat kita. Kalau tempat saya, satu ekor kambing itu bisa satu RW. Orang Arab kalau makan ayam, ayam itu paling banyak 4 orang. Ayam itu bisa 1 orang, 1 ekor, bisa potong 2, bisa potong 4. Tempat kita, saya nggak tahu di Jawa Timur. Kalau di Sumatera, ayam itu hancur dia. Namanya cincang namanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berstrategi adalah salah satu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di mana letak tawakalnya? Tawakal itu setelah disusun sedemikian rupa, barulah Nabi berdoa di tengah malam, malam Jumat, 17 Ramadan. Ketika Nabi Muhammad SAW berdoa, jatuh sorbannya dihembus angin. Datang Sayyidina Abu Bakar menaikkan. Kenapa jamaah ini nggak ada yang lihat ke sini? Rupanya ada layar juga di sana. Mata saya masih tajam ini. Lalu kemudian jatuh sorban Nabi. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Hasbuka ya Rasulullah. Cukup wahai Rasulullah. Cukup wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak. Dia tetap berdoa minta kepada Allah. Biasanya orang kalau sorbannya jatuh, dia akan naikkan sorbannya ke atas. Tapi Nabi saat itu terus berdoa sampai azan subuh. Seimbang antara strategi dan berdoa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kenali potensi diri? Sudah. Sadari kekurangan apa yang kita nggak bisa?
dan kawan kita bisa, berarti dia melengkapi segala kekurangan kita, sudah. Yang ketiga adalah berstrategi. Yang keempat, sehebat apapun strategi kita, kalau tidak ada leader, tidak ada pemimpin, tidak ada komandan, perjuangan umat Islam sekarang tanpa komandan, tanpa komando. Idza kuntum salasatan fi safarin. Kalau kamu ada 3 orang musafir, falyu'ammiru ahadahum. Hendaklah kamu mengangkat 1 orang jadi pemimpin. Ustadz Salim, Ustadz Luqman, Sayyidil Habib Muhammad bin Anis, 3 orang musafir. Saya, kami 4 dalam perjalanan. Kami mesti ngangkat 1 orang jadi pemimpin. Dan kalau perjalanan saya nggak pernah mau jadi pemimpin. Repot, ribet, jelimet, susah, payah. Makanya kalau ditanya, siapa? Ya udah, sampean aja. Kenapa? Karena pemimpin ini dalam perjalanan dia mesti berhenti di rest area. Dia mesti berhenti rumah makan. Dia mesti berhenti di mana tempat sholat, toilet. Dia mesti. Sedangkan saya kalau di perjalanan, begitu bannya bergerak, saya pun bismika Allahumma ahya wa amut. Ya saya amut. Ustaz bangun. Bangun, sudah sampai. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, ada orang yang matanya tajam, maka kita pilihlah yang kira-kira dalam perjalanan itu dia nggak bisa tidur. Siapa itu? Habib Muhammad bin Anis. Beliau nggak bisa tidur. Nanti setelah sampai tujuan baru beliau tidur. Karena kalau yang diangkat saya, kelewatan. Tapi kalau Habib Muhammad yang diangkat, dia matanya terjaga terus, lalu kita bisa istirahat, di sini kita makan, di sini kita mampir, di sini rest area, di sini toilet. Maka mesti ada pemimpin. Ju'ilal imam. Pemimpin diangkat liyutamma bih, untuk diikuti. Masjid Al-Akbar. Ada pemimpinnya. Makanya jadi waktu pembangunan masjid ini ada pemimpinnya. Operasionalnya ada pemimpinnya. Provinsi ada pemimpinnya. Ibu Gubernur, Bapak Wakil Gubernur yang malam ini diwakili oleh Bapak Asisten Wali Kota, Wakil Wali Kota yang malam ini diwakili oleh asisten, menangkap ikan di dalam kali. Dimasak dengan sayur jamur. Kalau sering mewakili, lama-lama bisa jadi gubernur. Banyak yang ngaminkan. Saudaraku banyak yang ngaminkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pemimpin dalam perjalanan ini penting. Kita mau baik bersama, baik bareng. Kalau tidak ada leadernya, tidak ada pemimpinnya, susah, payah, nggak bisa jalan. Terus Ustadz Somad kan berempat nih jalan. Iya, ada nggak pemimpinnya? Ada pemimpinnya. Mereka yang menentukan jalan. Saya jadi makmum saja, saya ngikut saja. Kalau sudah jadi makmum, sami'na wa ata'na. Siap dipimpin, siap mimpin. Jangan sampai jadi makmum gak siap, jadi imam gak mau. Diletakkan di belakang, nendang. Diletakkan di depan, nanduk. Seperti sapi jalan. Diletakkan di depan, nendang ke belakang. Diletakkan di belakang, nanduk ke depan. Kalau ada model teman begini, diangkat jadi pemimpin. Enggak bro, aku enggak mampu. Tapi begitu disuruh ngikut, ngeritik enggak jelas. Ini kalau ada teman model begini, ini nanti tolong, Idul Adha kan enggak lama lagi kan? Yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah akalnya. Makanya yang sholat itu siapa yang wajib? Baligh berakal. Puasa itu siapa yang wajib? Baligh berakal. Manusia dikasih akal. Bukan otak Pak Ustadz. Ambil ayam, belah kepala ayam. Ada otaknya. Ambil kambing, belah kepala kambing. Ada otaknya. Ambil kawan, belah kepala kawan. Ada otaknya. Tapi belum tentu mikir. Jadi yang membedakan kita dengan hewan itu adalah pikiran. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini enggak ada otaknya Pak Ustadz. Ada. Cuman pikirannya enggak ada. Di situ tertulis, andailah Allah enggak sayang, karena Allah masih sayang, Allah masih nutupin. Andai enggak sayang, tertulis di keningnya, off. Maka mesti di-on-kan pikiran ini. Itulah kenapa kita disuruh melihat, mendengar, inna sam'a, pendengaran.
wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya di hadapan Allah. Kenapa hati nomor 3? Kenapa pikiran nomor 3? Karena hati dan pikiran itu dipicu oleh pendengaran dan penglihatan. Inna sam'a, dengar. Wal basar, lihat. Wal fuad, hati dan pikiran. Dengar-dengar, lihat-lihat. Dengar dunia bagaimana sekarang. Lihat apa yang terjadi. Baru kemudian kita berpikir. Barulah terwujud. Ini banyak sekali ini. Coba lihat. BSI, Maslahat, Manyar Medikal, Sodus, Aiman, Kispre, Lawang Agung, Dea, BHS, LM, Karita, Elzata, Cheers, Kaf, Umair, Rabbani. Yang enggak saya sebut bukan karena saya enggak ingat, enggak kebaca, kecil kali tulisannya. Kemenak Jatim, Bank Jatim, SAP, Nur Duha, Rumah Zakat, Mitra Mandiri. Ini semua pasukan. Mesti ada pemimpinnya yang ngatur rapatnya berapa kali. Arah yang mau dituju ini apa. Target dari kajian malam ini apa. Alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar. Tapi keberhasilan bukan karena ketua panitia, bukan karena pemimpin. Tapi karena bisa memanage anggota ini dengan baik. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min hajami Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini, pemimpin dua semesta alam. Kaunain, Thaqalaini, manusia, jin, makhluk-makhluk semuanya. Sayyidun, pemimpin, Arabi, Arab, wal ajam, dan bukan Arab. Arab dan non-Arab. Ustaz Somad Arab, saya ini Arab. Arab Lungo, Arab Nandi, Arab Melu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ini kemampuan yang berbeda-beda. Sama seperti jari jemari kita. Masalah harta juga seperti ini. Ada hartanya sedang, ada hartanya kurang, ada hartanya lebih. Masalah kedudukan jabatan juga begini. Ada yang jabatannya tinggi, ada yang jabatannya sedang, ada yang jabatannya kurang. Wajah pun juga begini. Ada yang wajahnya lebih ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang jauh dari ganteng. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adil. Wa rafa'na fawqakum fawqa ba'din darajat. Kami angkat sebagian, kami turunkan sebagian. Kami tinggikan sebagian, kami rendahkan sebagian. Supaya apa? Supaya kamu bisa bekerja sama. Coba bayangkan kalau jari kita ini jempol semua. Terus ngupil gimana? Sebesar apa lubang hidung? Disitulah letak keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita ngukur orang semuanya. Kamu ini upil aja, jangan begitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di antara kita ini kalau sudah baik bareng, barengnya baik-baik. Siapa yang paling mulia di antara kita? Ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya? Bukan. Yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takut, yang paling takwa. Memang yang paling mulia kelihatan di mata manusia hari ini adalah Ustadz Abdul Somad. Di Masjid Al-Akbar, di atas pentas, di depan Videotron, disediakan tempat duduk paling tinggi. Tapi dalam pandangan Allah, boleh jadi yang paling belakang, yang duduk nggak dapat karpet, bisa jadi dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Untung nggak ada yang ngaminkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, 7 menit lagi. Pantasan tadi sempat mati. Rupanya mereka ngurangi waktu saya. Diskon. Apa yang membuat kita ini bisa bareng, baik bareng? Kalau kita menyadari asal kita dan kita mau kemana tujuannya sama. Baru kita bisa. Kalau enggak susah. Asal kita
ini orang Surabaya maupun kota-kota sekitarnya yang hadir malam ini, yang kaya, yang miskin, yang jabatan tinggi, rakyat jelata, semua kita ini asalnya sama, diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, sampai masanya masuk lubang tanah dan akan dimakan cacing pita. Ada orang Surabaya ini yang diciptakan dari besi, Robocop, Transformer. Kita ini semuanya diciptakan dari tanah. Maka warna kulitnya juga warna tanah. Makanya kalau ada yang sombong, yang angkuh, gak bisa kerja sama, gak bisa baik bareng, gak bisa bareng baik. Kasih tahu sama dia, kamu dari tanah. Saya gak bisa ngomong gitu Pak Ustadz. Oke, potong video saya. Sombong, angkuh, Fir'aun, Korun, Namrus. Kamu dari tanah, berjalan di atas tanah, akan masuk lubang tanah, dimakan cacing tanah. Apa yang kau sombongkan? Ulangi sekali lagi Pak Ustadz, belum kepencet on-nya. Potong aja dari video Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau kita sadar asal kita dari mana, makanya malam ini ada bapak-bapak dari TNI Polri, ada dari kepolisian, ada bapak Dandim. Enggak kelihatan. Karena mereka tidak pakai baju seragam. Silap-silap yang Dandim disangka Ustadz, yang Ustadz disangka Dandim. Tapi insya Allah mereka bisa berbuat sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepada kita semua. Ini dakwah, ini urusan Ustadz. Ini bukan urusan Dandim. Ini bukan urusan polisi. Sekarang saya tanya, kira-kira yang lebih efektif berdakwah ini Ustadz atau polisi dan tentara? Saya tahu jamaah ini sedang dilema. Mau dijawab Ustadz, nanti takut kena tilang. Mau dijawab polisi, nanti Ustadznya sakit hati. Yang paling efektif berdakwah adalah Ustadz. Karena Ustadz tamat pondok. Ustadz bisa ceramah. Ustadz punya jamaah. Ustadz khutbah. Berapi-api. Innamal khamru khamar. Wal maisir judi. Wal ansab menyembelih binatang untuk berhala. Wal azlam mengundi nasib. Rijsun najis. Min amali syaitan. Perbuatan setan. Fajtanibu jauhi. Selesai acara, Ustadz pulang ke rumah. Sebelum pulang di pintu gang, ada orang main judi sambil mabuk. Turun Ustadz. Ya ayyuhalladzina kafaru. Apa kata yang main judi sambil mabuk di situ? Emang masalah buat lo. Ustadz pulang. Tapi ada orang yang nggak perlu ngapal ayat, nggak perlu pakai sound system, nggak perlu tablik akbar, nggak perlu pakai pentas. Dia cukup dengan seragam dan pistolnya. Silakan main judi. Silakan mabuk besti. Kupecahkan ginjal kau ya. Mumpung seragam masih ada. Mumpung pistol masih besi. Pakai untuk menolong agama Allah. Setuju? Takbir. Jangan nanti setelah baju ditarik negara, pistol sudah tinggal pistol air, itu pun kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati, barulah mau menolong agama Allah. Apapun seragam kita, apapun potensi kita, apapun status kita, pakai untuk baik bareng dan bareng-bareng buat baik. Bisa? Insya Allah. Tapi jangan lupa, kalau berhasil itu karena pertolongan Allah. Hebatnya kemarin di Masjid Al-Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Mesti begitu. Ini anaknya Bu, Alhamdulillah. Ini suaminya, Innalillah. Jangan katakan saya, jangan katakan aku. Katakan semuanya dari Allah. Akan kembali kepada Allah. Kami bukan apa-apa. Hebat kemarin acara baik, bareng-bareng baik di Masjid Al-Akbar. Itu semua atas pertolongan Allah. Ini kadang orang ini bawa nama Allah pas gagal. Gimana programnya kemarin? Ya itulah Allah belum berkenan, akhirnya kita gagal. Berhasil, balikkan kepada Allah. Gagal, berarti kita kurang koordinasi, kita kurang persiapan, kita kurang baik, kita kurang menyatakan kemampuan diri, kita kurang menunjukkan
Maka semua yang berkontribusi, namanya tidak disebutkan, tapi insya Allah, inna alaikum la'afizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Saya sudah lama lah ceramah di mana-mana. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa embak dan emas. Sudah lama saya tausiah, di Masjid Al-Akbar inilah paling banyak kulkas. Mana-mana mandang kulkas. Saya mohon masjid-masjid yang lain ambil inspirasi dari Masjid Al-Akbar. Sehingga setiap, jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Karena kadang jamaah itu haus, dia mau sholat kurang nyaman, dia suka minum dingin. Di Masjid Al-Akbar nih tengok, mata mandang, di kanan ada kulkas, depan ada kulkas. Saya nggak bisa ceramah Pak Ustadz, saya nggak bisa tablik akbar Pak Ustadz. Ustadz mendinginkan hati orang, saya mendinginkan tenggorokan orang dengan kulkas-kulkas saya. Wakafkan kulkas, sebanyak-banyaknya kulkas. Tapi kalau di kulkasnya di depan rumah, kasih rantai besi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Tapi sesungguhnya kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Walaupun malam ini kelihatannya kita berpisah jam 10 malam 00.00, tapi insya Allah abang, adik, kakak akan mendoakan kami semuanya dan kami pun mendoakan kita selalu bersama dalam doa insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.